Selamat siang teman-teman rekan-rekan TKI, pembaca Indosuara yang ada di seluruh Taiwan. Saat ini Indosuara ada di kantor Kemenaker dan saat ini Indosuara bersama Bapak Suis Hindarno beliau adalah Direktur Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri di Kemenaker RI. Nah, saat ini kita ada beberapa poin pertanyaan wawancara untuk Bapak Suis. Nah, salah satunya adalah mengenai yang saat ini sedang hits di TKI untuk re-entry, TKI Taiwan re-entry yang sedang melakukan cuti pulang ke Indonesia, di mana saat ini TKI yang sedang pulang cuti ke Indonesia harus membuat IKTKLN dan juga harus membayar asuransi. Nah, dari sisi Kemenaker sendiri, dari sisi Ministry of Labor di Indonesia sendiri, kita akan bertanya dengan Direktur Penempatan secara langsung dengan Pak Sus menanggapi IKTKLN dan pembiayaan asuransi. Selamat siang Bapak Sus. Selamat siang, Mbak. Iya, bagaimana Pak mengenai pembiayaan asuransi untuk TKI cuti re-entry yang pulang ke Indonesia ini Pak untuk membuat IKTKLN dan melakukan pembayaran asuransi? Baik, Mbak. Pertama-tama bahwa setiap TKI itu sesuai pasal 63 Undang-Undang 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri itu wajib memiliki kartu tenaga kerja luar negeri. Tetapi pada tanggal 11 Februari tahun 2015 bahwa kartu tenaga kerja luar negeri atau KTKLN telah dihapus dan digantikan menjadi elektronik KTKLN, sehingga tidak ada lagi bentuk fisik daripada kartu tenaga kerja luar negeri. Adanya adalah elektronik. Elektronik itu dunia maya, artinya tidak ada wujud fisiknya. Sehingga sejak tanggal 11 Februari tahun 2015 semua menggunakan sidik jari atau fingerprint. Nah, terkait dengan tersebut, fungsi daripada elektronik melalui data ibu jari adalah untuk pendataan. TKI berangkatnya kapan, prosesnya seperti apa, melalui PT apa, datanya seperti apa, hingga selama penempatan dan pulang. Nah, karena akhir-akhir ini marak kondisi TKI masuk ke seluruh negara melalui jalur non-prosedural, biarpun di Taiwan mungkin tergolong sulit untuk masuk jalan prosedural, tapi di negara lain masih ada. Maka di tataran operasional sebagai penyelenggara penerbitan IKTKLN itu mewajibkan TKI untuk melapor dan mendata ulang terkait dengan sidik jari, sehingga akan ada matching data sebelum berangkat sampai data pada waktu kembali ke tanah air untuk re-annual atau re-entry masuk ke negara lain. Hanya saja terkait dengan asuransi, tentunya kalau asuransi TKI itu TKI akan membayarkan premi asuransi sebagai newcomer pra penempatan 50.000, selama bekerja di suatu negara 300.000, purna penempatan adalah 50.000. Bagi TKI yang tidak perlu kembali ke tanah air, karena ada fatwa Mahkamah Konstitusi yang mengamanatkan TKI tidak perlu kembali ke tanah air dalam rangka pemegang kontrak, sehingga TKI-nya tetap berada di negara Taiwan, TKI tentunya tidak akan kena cas PNI atau TKI premi asuransi untuk pra dan purnanya. Hanya selama penempatannya TKI perlu membayar tambahan sebesar 120.000. Jadi totalnya kalau selama 3 tahun akan menjadi casnya 520.000. Itu sesuai Permen 07 tahun 2010 dan tahun 2012. Selanjutnya bagi TKI yang kembali ke tanah air karena mereka rindu keluarga, punya yang harus ditengok, maka mereka harus mendata ulang, tapi seharusnya hanya cukup melakukan sidik jari ke tempat pelayanan elektronik KTKLN, dan apabila membayar asuransi hanya kena cas pada waktu seperti mereka melakukan asuransi pertama. Karena apa? Pranya mereka juga ambil lagi untuk keberangkatan berikutnya. Selama penempatannya akan bekerja lagi di sana selama 3 tahun, dan purnanya pun sudah dipakai pada waktu mereka re-entry, berarti mereka akan membayar hal yang sama sebesar Rp400.000 all in tanpa dipungut biaya yang aneh-aneh lagi atau biaya yang lain-lain. Tetapi kita masih mengevaluasi bahwa TKI yang pulang tidak perlu ribet, tidak perlu susah payah mondar-mandir karena ada semacam birokrasi administrasi yang masih merepotkan TKI. Padahal kalau idealnya TKI itu sudah punya elektronik KTKLN melalui sidik jari ibu jari,
di tempat manapun mereka cukup menempelkan tangan, terus mereka biar dapat membayar asuransi melalui non tunai tanpa harus melalui face to face ke kantor layanan, masuk ke bank, sudah selesai urusannya. Tapi karena mereka harus modern bawa orang tua, bawa saksi dalam rangka untuk pendataan lebih detail, di sini menjadi agak sedikit ribet, tapi demi keamanan. Tapi ke depan ini akan kita kaji ulang karena di pelaksanaan di operator harus matching dengan yang ada di undang-undang sehingga TKI tidak perlu direpotkan dengan waktu dan biaya yang lebih. Iya. Ya, untuk pertanyaan kedua, Pak. Pertanyaan kedua ini mungkin sedang ditunggu oleh teman-teman yang di seluruh Taiwan ini, Pak. Mengenai dulu ada satu isu mengenai bahwa pemerintah Indonesia akan meniadakan atau memberhentikan TKI domestik pada tahun 2017. Tetapi kenyataannya kan bukan seperti itu maksudnya ya, Pak. Mungkin bisa dijelaskan, Pak, bagaimana mengenai hal ini? Oke, baik. Khusus untuk Asia Pasifik, saat ini kita sedang melakukan pembenahan terkait dengan Zero PLRT kebijakan 2017. Kondisinya saat ini kita sedang melakukan pembenahan penataan bagi kinerja khususnya kandidat TKI dalam negeri, sehingga TKI setiap bekerja ke luar negeri itu akan memiliki suatu sertifikat kompetensi. Artinya selama ini kita memandang TKI itu bekerja all job atau bahasanya adalah multitasking. TKI bekerja dari bangun tidur hingga larut malam ngurusin berbagai kebutuhan rumah tangga yang ada dalam rumah. Itu kondisi yang ada saat ini. Nah, untuk itu kita melihat bahwa karena ini manusia punya keterbatasan jam kerja dan harus punya keterampilan tentunya, maka sekarang pemerintah Indonesia sedang menggulirkan pekerjaan sesuai dengan jabatan, dan saat ini ada 5 jabatan. 1 sebagai housekeeper, 2 sebagai caregiver, 3 sebagai babysitter, 4 sebagai driver, dan 5 sebagai gardener. 5 jabatan ini yang kita siapkan, dan masing-masing jabatan harus memiliki sertifikasi jabatan yang dilalui melalui pelatihan dan memperoleh kompetensi jabatan atau kompetensi kerja. Setelah itu TKI akan berangkat ke negara receiving country termasuk Taiwan, di mana si TKI harus bekerja sesuai jabatannya yang punya sertifikasi dan kompetensi tadi, dan tidak bekerja lagi multitasking. Tetap bekerja pada rumah tangga, kebijakan Zero PLRT 2017, tetapi kerjanya sesuai dengan aturan internasional terkait dengan orang bekerja. Artinya TKI kalau mengurus caregiver, ya dari asupan makanan si caregiver, dari membersihkan kotorannya, dari hygiene ruangannya, dari kesehatannya, dari seluruh kegiatan aktiviti apa si pasien. Tapi tidak lagi TKI pasiennya tidur, TKI boleh lagi nyuci mobil, TKI lagi boleh memandikan hewan piaraannya, TKI boleh lagi masak makanan di luar si pasien. Nah, itu kita batasi sehingga TKI tidak multitasking, hanya ngurus di dalam rumah si pasien yang bernama caregiver, atau si pasien yang bernama babysitter, atau hanya mengurus housekeeper saja yang di dalam indoor, tidak ada yang di luar outdoor. Adapun driver bisa di urusan outdoor, ataupun gardener bisa di urusan bersih-bersih di luar rumah. Itu dalam rangka mewujudkan daripada Zero PLRT 2017, tapi utamanya TKI harus terampil, keterampilan dibuktikan dengan sertifikat kompetensi, dan mereka bekerja tidak lagi multitasking. Oke. Jadi ini kalau kita ulang kembali, Pak, bahwa isu penutupan untuk sektor domestik di tahun 2017 itu tidak benar ya, Pak ya. Yang benar hanyalah TKI akan diberikan sertifikasi ya, dibenahi, pembenahan, betul ya Pak ya. Jadi seperti itu ya Pak ya. Tadinya memang kita membuat kajian setelah kita melakukan pelarangan dari penutupan domestic worker atau pada pengguna perseorangan di Timur Tengah dengan mengeluarkan kebijakan hard policy. Kita di Asia Pasifik melakukan kebijakan soft policy. Kita kaji dulu karena perbedaan background latar belakang di Timur Tengah dan Asia Pasifik berbeda.
setelah kita melakukan kajian terkait adanya soft policy di Asia Pasifik, kita akhirnya mengeluarkan kebijakan bahwa bekerja pada sektor rumah tangga tetap ada, hanya mereka memiliki keterampilan sesuai dengan job yang disediakan, tentunya bersertifikasi, dan pekerjaannya tidak lagi multitasking. Iya. Jadi peningkatan keterampilan dari seorang tenaga kerja Indonesia. Iya, jadi teman-teman caregiver yang ada di seluruh Taiwan, untuk teman-teman TKI caregiver ataupun domestik, tidak usah khawatir mengenai isu ini. Malah kita akan dibenahi. Jadi Betul. teman-teman talentanya akan lebih, Keterampilan, profesinya kompetensi. lebih dibenahi ya, kompetensinya. Oke Pak. Yang terakhir Pak, mungkin pesan-pesannya untuk rekan-rekan TKI yang ada di seluruh Taiwan Pak. Oke, yang pertama, seseorang yang akan bekerja ke luar negeri itu kan memang harus menyiapkan diri dengan baik. Tidak hanya siap keterampilan tadi yang kita kompetensikan, tapi juga mental tidak kalah pentingnya. Yang kedua juga bahasa tentunya harus mengikuti, karena kita akan di suatu negara yang tidak lagi menggunakan bahasa sehari-hari, bahasa Indonesia. Lah terkait hal tersebut, terkait dengan mental dan bahasa tadi, selain terampil tentunya, itu saat ini kita lagi prihatin manakala banyaknya isu penipuan dikaitkan dengan adanya suatu door prize atau suatu janji-janji daripada oknum yang masih kita lacak terus. Karena kemarin pun sudah ada yang mengadu ke saya bahwa mereka kalau tidak membayar 175.000 NT akan dideportasi. Karena kalau mereka membayar kan mendapatkan bonus dan door prize macam-macam, baik dari Kemenaker maupun dari BNP 2 TKI. Ternyata itu penipuan besar. Jadi saya saran kepada seluruh warga negara Indonesia yang menjadi tenaga kerja di negara di Taiwan khususnya, mereka jangan lagi tergiur oleh tipu muslihat yang merugikan diri sendiri. Uang itu tidak dipergunakan untuk kehidupan konsumtif, tapi bekerja mati-matian banting tulang di negara orang, harapannya untuk kebutuhan produktif, sehingga kalau pulang lagi ke kampung halamannya akan menjadi pengusaha kecil yang akan menginvestasikan dari hasil kerjanya selama 3 tahun di Taiwan, atau apabila diperpanjang dengan perpanjangannya, jika pulang akan punya modal, akan punya usaha, tidak perlu lagi menjadi tenaga kerja Indonesia di negara orang, tapi baik hidup di negara kita sendiri. Itu aja. Terima kasih Bapak Sus, sangat bermanfaat kembali wejangannya untuk teman-teman TKI yang ada di Taiwan. Dan mengenai versi tulisannya teman-teman bisa melihat di indosuara.com. Indosuara langsung melaporkan dan meliput dari Kemenaker Jakarta. Terima kasih Pak Sus. Terima kasih Mas Yan.